Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Al-ayah sadaqallahul azim. Teman-teman, para karyawan, karyawati Ashifa dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, dan diharapkan kita mempunyai semangat yang luar biasa. Kita berpersepsi bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga amal-amal soleh di akhir Ramadan apapun bentuknya, baik itu infak, sedekah, tadarus, tilawah, qiyamul lail, atau amal-amal kemanusiaan yang lain, itu bisa dioptimalkan, bisa lebih ditingkatkan lagi. Teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan. Tidak terasa kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kita berdoa, Allahumma salim ila Ramadan, Allahumma salimni Ramadan, Allahumma salimhu minni taqabbalan. Itu doa kita ketika memasuki bulan Ramadan. Dan sekarang tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-28 di bulan Ramadan ini. Teman-teman sekalian, rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh para salafus soleh ketika memasuki akhir bulan Ramadan, ada beberapa hal yang penting untuk kita tiru, yang penting untuk kita contoh, yang penting untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kultur, kebiasaan, amal soleh dari para salafus soleh ini sebagai pendahulu kita memberikan motivasi kepada kita untuk mengakhiri Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Berikut beberapa disampaikan dari Ibnu Rajab rahimahullah, berkata, wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersisa darinya kecuali sedikit. Maka barang siapa yang telah mengisinya dengan baik, hendaklah menyempurnakannya. Dan siapa yang maksimal mengisinya dengan baik, hendaklah ia mengakhirinya dengan amal-amal yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, sesungguhnya kuda pacu apabila sudah mendekati garis finish, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memenangkan lomba. Maka jangan sampai Anda kalah cerdas dari kuda, karena sungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Jika Anda belum menyambut Ramadan dengan baik, paling tidak Anda dapat melepasnya dengan baik.
Kemudian yang ketiga disampaikan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, yang menjadi tolak ukur atau penentuan adalah kesempurnaan di akhir amalan, bukan kekurangan di awalnya. Kemudian yang keempat dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, perbaguslah yang tersisa, maka Allah akan mengampuni apa yang telah lalu. Manfaatkan hari yang masih tersisa, karena Anda tidak tahu kapan meraih rahmat Allah. Bisa jadi di hari-hari akhir Ramadan ini. Maka doa yang terlantun pun demikian. Ya Allah, tutuplah bulan Ramadan bagi kami dengan keridhoan-Mu dan pembebasan dari neraka-Mu. Ya Allah, kembalikan Ramadan kepada kami di tahun-tahun mendatang. Teman-teman rahimakumullah, itu yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Rasulullah selalu melakukan iktikaf sampai beliau wafat. Yang dilakukan, beliau menghabiskan malam dengan salat, tilawah, zikir, dan lain-lain kegiatan amal soleh. Rasulullah bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang tidak seperti di malam-malam lainnya. Keadaan Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir, beliau selalu membangunkan keluarganya. Idza qumta faqad ahlam. Ya. Apabila kamu bangun pada malam hari, maka bangunkan keluargamu. Seorang ibadur rahman tentu saja tidak cukup dirinya saja yang soleh, tapi berharap keluarganya pun mengikuti pola hidupnya sehingga menjadi penyejuk untuk jiwanya. Para mustami'in, teman-teman karyawan yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, begitu keseriusan, kesungguhan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir, beliau melakukan iktikaf, memutus hubungan dengan makhluk dan fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan zikir, cinta dan menghadap Allah menjadi fokus pikiran dan lintasan hati, tidak memikirkan urusan-urusan dunia lagi. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah melakukan demikian sampai beliau wafat. Iktikaf, berada di dalam masjid, melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir bulan Ramadan, mengapa Rasulullah, para salafus saleh, generasi terdahulu kita betul-betul kesungguhannya menyambut, mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Ternyata di sana adalah 10 hari terakhir adalah hari pembeda. Dibedakan orang baik dari orang yang buruk, orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang lalai, orang yang diterima dari yang ditolak, orang yang mendapat kemuliaan dari orang yang tidak dapat apa-apa, orang yang mendapat taufik dari orang yang dibiarkan, ahli petunjuk dari ahli hawa nafsu, ahli akhirat dari ahli dunia. Hadirin rahimakumullah, teman-teman dimanapun berada, demikian Rasulullah SAW, para sahabat, para salafus soleh begitu termotivasi untuk mengisi kegiatan-kegiatan terutama di 10 hari terakhir. Di antara mereka sudah dijamin masuk surga. Rasulullah dijamin masuk surga. Begitu
keseriusannya, kesungguh-sungguhannya mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Tentu kita yang belum layak untuk menjadi ahli surga, apalagi harus lebih sungguh-sungguh lagi dari mereka. Mereka sampai tertatih-tatih, mereka sampai berletih-letih, mereka sampai bersusah payah mengisi kegiatan aktivitas di akhir bulan Ramadan terutama. Tentu kita jangan sampai sudah diberikan contoh, diberikan qudwah, uswah oleh generasi terdahulu kita untuk menjadi orang yang soleh, jangan sampai kita menyia-nyiakan. Dan kita tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Ini yang menjadi permasalahan. Ya. Karena itu, mari kita sama-sama optimalkan amal soleh di bulan Ramadan ini. Kita masih punya waktu beberapa hari, beberapa jam ke depan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan amal terbaik kita. Seandainya Allah mentakdirkan ini adalah Ramadan terakhir, kita mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi dengan amal soleh yang terbaik yang bisa kita lakukan. Teman-teman semua, mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita di akhir Ramadan. Kita tingkatkan tilawah kita tingkatkan tadarus kita tingkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran, kita tingkatkan pengamalan kita terhadap nilai Al-Quran, terhadap nilai-nilai Al-Islam, kita tingkatkan solidaritas kita terhadap sesama manusia. Dan sekarang sedang musim wabah ini, mudah-mudahan kita mempunyai sensitivitas, mempunyai kepedulian yang lebih untuk sama-sama saling nopang, saling menolong sesama manusia, terutama di sekitar kita. Rasulullah SAW begitu indah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau memberikan qudwah hasanah, lebih ditingkatkan lagi infak beliau di Ramadan terakhir. Alhamdulillah, berbagai elemen di Rumah Sakit Islam Ashifa sudah melaksanakan ini, sudah menjadi kultur. Mudah-mudahan kita perbaharui keikhlasan niat kita, kegiatan-kegiatan kebaikan, kegiatan-kegiatan donasi, kegiatan-kegiatan pemberian bingkisan, santunan dan seterusnya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kehilapan, kekurangan secara pribadi, secara keluarga. Saya mohon dimaafkan seandainya ada perkataan, ada sikap, ada perbuatan yang membuat teman-teman tidak nyaman. Mohon dimaafkan sekali lagi. Kalau ada harta, ada hak teman-teman yang termakan oleh saya, mohon dihalalkan. Jazakumullah jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.